Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kali ini kita kembali bertemu dalam kajian Lagaligo, masih di bab Lamula Tahu atau bab 1, yang dimana masih menceritakan tentang kehidupan dewata di langit. Dan kita pada minggu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, itu sudah sampai pada halaman 4 pertengahan, halaman 3 sampai 4 pertengahan. Kali ini insya Allah kita akan lanjutkan di halaman 4 sampai dengan nanti halaman kelima. Nah, sebelumnya mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembahasan yang lalu, di mana pada saat itu pembicara dalam hal ini Opo Matua Cenrana sudah menjelaskan terjemahan secara bahasa letter light tentang kisah yang ada di halaman 3 sampai halaman 4, yaitu tentang ketika selesainya para pengawal Patoto ini melaporkan kondisi yang disebut dengan Alelino, kondisi di dunia ketika dia telah turun dari angkasa, kemudian melaporkan keadaannya kepada Patotoe. Dan kemudian setelah itu mereka meminta agar supaya diturunkan tunas, meskipun tuna itu arti yang sebenarnya bukanlah tunas ya. Bukan tunas, tapi bagian terkeras dalam sebuah pohon kayu, sebatang kayu itu tuna. Nah, tapi R.A. Keren mengartikannya, menafsirkannya sebagai tunas. Nah, memang dapat bahwa agar supaya Sang Pencipta menurunkan tunasnya di bumi, agar supaya ada yang menyembah ke langit dan ada yang menyembah ke pertiwi, sebagaimana kisah di halaman sebelumnya diceritakan. Nah, itu Patotoe akhirnya terpengaruh dan kemudian ingin meminta persetujuan kepada istrinya yang bernama Datu Palinga. Datu Palinga itu berarti yang maha memberikan kesadaran, yang menghidupkan. Nah, yang menghidupkan, yaitu ya Palinga itu berarti yang menghidupkan. Jadi Patotoe ini konsepnya itu adalah Patotoe pasangannya dengan Palinga. Ketika disebut Patotoe itu adalah yang maha pengatur, maha menentukan takdir. Terus kemudian Palinga adalah maha menghidupkan, yang menyiapkan roh ke tubuh manusia. Nah, Patotoe pingin menghadap ke Palinga untuk mendiskusikan, untuk menurunkan tunasnya di muka bumi. Nah, di halaman 4 pertengahan kemarin yang terakhir itu di situ, sampai di situ. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita seperti sebelumnya, kita membaca syahadat dulu, baru salawat, baru bismillah al-fatihah. Dimulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, karena pembicara kita sudah siap, dalam hal ini Opo Matua Cenrana, untuk nanti menjelaskan lanjutan daripada halaman 4 itu, dan kemudian nanti bisa dilanjutkan di halaman kelima. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Opo Matua Cenrana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Pare-pare, Ya. dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Dr. Syamsul Hilal, yang saya muliakan, dan segenap pemirsa dimanapun berada yang sama-sama berbahagia. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, jadi barangkali ini lebih merupakan penerjemahan kita Ya. tentang kajian secara tekstual dulu Ya. tentang Ila Galigo ini. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan, bahwa naskah ini, naskah La Galigo itu meskipun dinyatakan sebagai roman, pun ada yang menyebut sebagai prosa yang ditulis oleh Coli Pujie, yang kemudian hasil salinan itu dibawa oleh Matas, Nederland, yang pada akhirnya ditranskrip dan ditransliterasi oleh banyak cendekiawan kita. Antara lain dalam hal ini adalah hasil transkrip dari Dr. Andes Muhammad Salim. Ya, lain juga yang lainnya ada dari Dr. Andes Johan Manyompa. Kemudian pada akhirnya ada dari Profesor Dr. Haji Andi Hayati Rahman. Bahwa dalam sebagai suatu transkrip, ketiga pakar itu tentu saja menuliskan hanya transkrip itu dari huruf lontar ke huruf Latin, ya, di mana setiap pemberhentian dari naskah tulisan Coli Pujie itu dianggap sebagai satu baris. Ya, pada akhirnya hal yang berbeda dengan roman ataupun tulisan Latin, karya-karya dalam bahasa lain dengan La Galigo ini terlihat dari pemenggalan katanya. Ya. Misalnya kita dalam satu baris, anggaplah yang saya mau tulis adalah pada suatu hari saya berangkat ke Palopo. Ya. Nah, itu satu baris, itu satu antara titik dan titik berikutnya. Ya. Nah, dalam tulisan Coli Pujie dan pada umumnya lontar juga memang seperti itu dalam itu mestinya menjadi satu kalimat, biasa dipotong di tengah kalimat, di tengah kalimatnya. Ya. Ibaratnya tadi, pada suatu hari saya berangkat ke Palopo, Dipenggal lagi. dipenggal tertulisnya menjadi pada suatu hari saya baru titik, baru berikutnya berangkat ke Palopo. Ya. Ataupun bisa dipenggal menjadi tiga kata, tiga kalimat. Ya, kalimat. Pada suatu hari saya titik berangkat ke titik baru Palopo titik. Jadi kadang-kadang jika kita membacanya tidak betul-betul cermat mengerti bagaimana kata-kata kalimat, bagaimana menggabungkan satu kalimat. Kadang-kadang satu kalimat yang bersambungan itu terdiri dari tiga baris, dan kadang-kadang juga tidak cukup satu baris. Jadi sama dengan ini. Ya. Jadi olehnya itu pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan dulu
bagaimana lembaran itu sampai selesai. Ya. Baru setelah itu kita coba terjemahkan, Ya. terjemahkan secara tekstual. Ya. Jadi saya mulai ke yang terakhir kemarin. Jadi ya, seperti biasanya kalau dulu dilakukan, kalau ini saya coba membacakan kayak mendeklamasi biasa saja supaya lebih mudah kita pahami bersama. Ya. Jadi saya mau mulai. Gajah perepak semangat wiatilangi pale sorengi lek pasigarra werurakila setangaran atau palandroy talaga unru tanrereangi merah sirap rirapa pesan Jawa ritalla masak rakila kuah dana patotoe rimah konrai ripawakan temagai datu palingan andre taulo rijajatta tak barat-barat tuna rikawa masaliangi aju sekona ria setai ada non rolok balinoa maka tajangar riawalangi tak dewatai andrik rekua masua riawalangi mata Papua le di Batara mak baliada datu paling magiro ay aju patoto naire kuale mailoko panono tuna realilino maka inai tau warani pangewayo natalorio partotoe le riturunna panono tuna rimakun rai ripawakka kuah adanna palinga madece sia aji patoto masuroko ripok datoja patarakka isilingeretta napataraka manang imay sa posisatta anaureta narini manang may timumu ripo datoja ribotilangi risaukuta parpae tasi cokko nga mana pun ratu pada elok pi tapada taro tuna rikawa telepa ada madece to pada tu palinga kilim makka dapat totoe atau danau kelempobah lek musitindro rumah makompong pataraka imai andriku sinatoja malai bini tampai toi sapu sisakku to balonni naya mai napatuju rie jarwana mai ompona lek keteng lek nandrekeng mata pasana riboti langi taraka to kolao urai risen Jawa pataraka i anaureku senne Batara tupualangan malai bini dan nalawai lek waramparang lek pangamarenna teai menre risau kuta parpae dalapa ada madece topa patotoe na sama-sama mana taraka atau risurah lempo mapada rilipu masing lek masandra ni lau suroh mapangara ni rukal lampoba reduk mai ruk reduk mani ro te makgon ratu lek pasuluna tangak Batara paropae nariolo na lek tarawue pitun rupangan na siandre nah paropae siandre andre lattaweroe nonno ni ronna rumah kompo rukal lampoba nalalangang ni balasan riwu nalarularung odas si bali rukal lampoba itu sampai halaman ke 5 Habis halaman 5. iya jadi kita mulai segenap pemirsa dan Bapak yang sangat berbahagia. Tadi dinyatakan ida sarelu pamolyangi gajah perepak sesumangat. Jadi seorang pegawai istana langit itulah yang mencabut pamolyangi. Ibaratnya tadi ini ada kerisnya, dia cabut. Sudah ada untuk keris diletakkan ada kerisnya, artinya gajang itu bisa pengertian kita kawali. pokoknya dia adalah senjata tajam ya, yang dipakai ya gajah. bisa jadi berbentuk keris bisa jadi berbentuk badik tapi yang pasti itu bukan pedang ya bukan pedang bukan sinangke bukan alamang bukan golok ya, itu adalah senjata pendek ya. Kemudian wiatilangi pale soreng ile
pas sigera werurakila setangarna atau balangroy. Nah ini ada 3 baris di sini, ada 3 pemberhentian, padahal ini adalah satu kalimat panjang. Nah, di sini seorang pegawai istana langit bernama Wiyadilangi, inilah yang membuka le pasigera werurakila setangaran atau palandro, artinya salah satu aksesoris ya, aksesoris yang dikenakan, aksesoris resmi yang dikenakan oleh palinga bukan patotoe, karena di sini dinyatakan le pasigera werurakila setangaran atau palandro. Jadi inilah kalau kita baca dalam tidak dibaca bersambungan, akhirnya menjadi sesuatu yang terpotong. Ya, atau palandroy atau patotoe. Setangaran atau palandroy. Ini adalah patotoe sendiri. Kalau topalandroy artinya yang maha pencipta. Yang maha pencipta. Patotoe yang maha mentakdirkan. Yang maha mentakdirkan. Ya. Setanggarannya berarti. Setangaran artinya teman yang ditemani untuk saling berdialog, bercakap, dan juga bertukar pikiran. Setangaran. Dan siapa yang layak untuk itu? Tak lain adalah istrinya, permaisurinya, yakni Datu Palinga. Jika kita baca dalam hal ini, mulai dari awal, kalau untuk saya berpendapat bahwa istana yang ditempati oleh Patotoe dengan permaisurinya itu istana yang berbeda. Ya, istana yang berbeda. Mereka suami istri tapi tidak tinggal dalam satu istana, tapi berada dalam masing-masing istana, tapi dalam satu kawasan. Dalam satu kawasan. Namanya istana Palinga itu Saukuta Parpai. Nah, kemudian Talaga Unru Tandreriangi Merah Rirapat Nusantri Jawa Ritala Masa Wakila. Nah, seorang pegawai istana lain yang bernama Talaga Unru itulah yang menghidangkan Tandreriangi, tapi tidak dihidangkan seperti ini. Melainkan Tandreriangi itu kalau dia begini tinggi sambil berlutut ya. di atas kepalanya seraya menunduk. Ya. Yang dia hidangkan itu adalah ramuan sirih yang diramu oleh orang-orang Sendri Jawa. Ya. Ritala Masa Rakila. Tala Masa itu adalah talam. Ya. Talam Ya. Apa yang tempat di piring untuk menghidangkan baki kecil yang terbuat dari rakila, yang terbuat dari kilat petir. Ya. Nah, kemudian kuah adanna patotoe rimakun rai pawakka. Kadang-kadang kita bisa salah mengerti bahwa di sini dinyatakan maka berkatalah patotoe kepada perempuan pawakana. Kalau kita mengartikan ini hanya satu kata ini, satu kalimat ini, jangan-jangan itu adalah ibu asuhnya. Ya. Padahal dalam hal ini pengertiannya kalau di sini makun reri pawakana, mereka adalah sejoli yang tumbuh bersama. Ya, sebagai sejak kecil, bisa saja sebelum masih dikandung, itu dalam kebiasaan tradisi Lagaligo itu antara sepasang sejoli laki perempuan bisa saja dia sudah dijodohkan, ditunangkan ketika mereka masih dikandung. Lalu mereka bersama lahir baru sama-sama menjadi tumbuh dari anak-anak menjadi remaja, dan mereka sudah menjadi suami istri. Itu menurut tradisi Lagaligo. Ya. Nah, makanya disebut makunra ripawakana, artinya perempuan yang sama-sama tumbuh dengannya. Ya. Kemudian temagawe Datu Palinga Andri. Nah, ini adalah pertanyaan Patotoe kepada istrinya, permaisurinya Palinga. Di mana di sini dinyatakan dia sebut gelarnya, tapi ada di belakangnya Andri, Adinda. Ya, temagawe Datu Palinga Andri. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kiranya
wahai adindaku, Datu Palingo, bagaimana jika sekiranya seperti ini? Taulo rijajatta, taulo rijajatta. Kita ulurkan turun keturunan kita, artinya anak kita. Dia tidak memilih, tidak menyatakan anak tah, menyatakan torya jajatta yang kita lahirkan. Bagaimana taulo mai, ya taulo mai, taulo rijajatta. Jika kita turunkan anak kita, anak yang kita lahirkan, tabar tuna rikawa masalang aju sengkona siasatai. Ini istilah tak bara itu adalah ibarat bangunan rumah. Bara itu adalah, kalau yang menyamping itu adalah pasak, yang memanjang ke belakang ke depan itu adalah bara. Jadi ibarat menjadi suatu rangka bangunan yang meneruskan bagaimana kekuasaan para dewata di langit, di buminya manusia. Ya, itu pengertian luasnya tak bara itu. Nah, aju sengkona itu adalah aju dewata, kayu semacam pohon yang hanya tumbuh di atas di langit. Ya. Nah, kemudian siasatai, apa artinya? Siasatai adalah yang memerintah atas nama kita. Siasatai, ya siasatai. Ya, artinya yang berkuasa di bawah dengan mengagungkan nama-nama kita, orang tuanya. Yang dewata. Ya, dia adalah dewata. Anak yang kemudian diharapkan mengharumkan nama kita, membesarkan nama kita, mengagungkan nama kita di hadapan para manusia. Ajak non rolok balino, janganlah sampai dunia seperti itu saja kosong, melompong. Ya. Nah, terus makata jangan riawa langit. Mereka ibaratnya bersinar begitu saja tanpa arti di bawahnya langit. Ya. Artinya makata jangan. Mereka hanya saling menerangi satu sama lain tanpa ada tujuan, tanpa ada pengetahuan bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa di atas. Ya. Ya, mereka lah yang saling bertukar pikiran, mengajukan pemikirannya tanpa apa-apa. Ibaratnya begini, mereka hanya tahu tentang persoalan duniawi satu sama lain, tapi dia tidak ada persoalan spiritual. Ya, itu maksudnya. Ya, bagaimana suatu masyarakat jika tanpa agama? Nah, ini maksudnya kata jangan riawalangi. Dinyatakannya. Kemudian maka tajang riawalang tak dewata andre rekua maswata. Ya. Maka kita tidak ada tidak menjadi dewata lah kita. Tak dewata. Jadi ada iknya di belakang, artinya kita tidak tak dewata andre. Kita tidak menjadi dewata jika mereka terlalu banyak, manusia terlalu banyak, sementara mereka hanya mempersoalkan persoalan dunia. Mereka tidak tahu tentang keberadaan kita. Artinya di sini adalah tupu, bahwa tupu itu adalah keselarasan, di mana segalanya adalah istilah luwu itu adalah mendrawe. Mendrawe hanya berdiri jika ada dua sisi, ada dua batang yang bertemu. Ada dua batang yang bertemu. Iya. Dua batang itu yang saling seperti ini mineral. Yang ini adalah dewata, yang ini adalah manusia. Dewata tidak bernama dewata jika tidak ada manusia yang mengakuinya. Manusia juga tidak bernama manusia kalau tidak ada dewata yang memberinya legitimasi. Tidak ada Tuhan kalau tidak ada hamba. Itu menurut pemikiran versi Lagaligo, berbeda dengan Islam. Tidak ada urusan, biar tidak ada hamba, Allah tetap Tuhan. Kalau ini dinyatakan tidak ada Tuhan kalau tidak ada hamba, ya kita. Saya kira ini persis sekali dengan mitologi Yunani, ya, di mana itu juga kekhawatiran. Bahkan dinyatakan dewata dalam satu sisi,
dewa-dewa yang di langit, yang berkuasa di Olympus, yang berkuasa juga di bawah, di Hades itu, dan Poseidon yang dan di laut itu, kekuatannya malah kurang jika tidak ada yang menyembahnya. Ya, ya. Ya, saya kira ini mirip sekali konsepnya. Ya, kemudian Makbaliada Datu Palina, Makbaliada Datu Palina. Maka menjawablah Datu Palina, Magi roe Aji Patoto, kenapalah kiranya wahai Aji Patoto, nairekku ale mailoko panono tuna rialelino, sekiranya engkau menginginkan atau engkau berkehendak menurunkan tuna. Tuna itu adalah intisari kita. Ya, Kalau mestinya saya itu intisari ya. lebih suka istilahnya intisari kita, Ya, bukan tunas. bukan mestinya. tunas, karena Intisari. tunas itu kalau istilahnya Karen itu, tunas itu adalah lemah, dia rapuh. Tunas itu lembek. Ya, Sementara yang disebut tuna kalau dalam bahasa Makassar itu namanya tonasa. ya. Kalau kita tuna, hanya kayu besar yang sangat tua memiliki tuna, di tengah-tengahnya itu warnanya gelap. Gelap. Ya, Dan itu sangat sekali. keras. Ya, Dan itulah intisarinya pohon itu. ya. Maka dalam hal ini anak turunan adalah intisarinya, berasal dari situ. Ya, intisari Kuat yang Jadi, berkarakter. menyatakan begini, Magi roe Aji Patoto nerekuale meloko panono tuna realalino. Jika engkau yang menghendaki menurunkan intisari kita ke dunia, maka inai tahu warani pangewayo. Maka siapa yang berani menyanggah? Ya. Artinya elomu kuah, kemauannya mau yang jadi, engkau yang maha menentukan. Bukankah anda yang bernama Patoto? Ya, ya. Ya, itu kata Paling nggak paling nggak. yang menghidupkan. Nah, maka natalorio Patoto ele rituruna. Nah, ini rituruna. Panono tuna rimapun rai ripawakana. Jadi saya ulang. Natalorio Patoto ele rituruna panono tuna rimakun rai ripawakana. Dan betapa gembiranya, betapa bersukacitanya Patoto ketika dia melihat demi mendengar bahwa rituruna, ketika ia disepakati, ia diiakan, ia disetujui untuk menurunkan intisari ke dunia oleh permaisurinya. Iya. Begitu gembiranya. Iya. Natal Lore. Kuah adanna palinga. Lalu berkata lagi pula, berkatalah lagi palinga sang permaisuri. Madece sia Aji Patoto masuroko ripot dato. Barangkali bagus madece sia. Alangkah bagusnya. Kiranya wahai Aji Patoto, sekiranya Anda memerintahkan atau menyuruh, mengutus utusan ke Todatoja. Jadi Todatoja itu adalah negeri bawah. Mereka sekarang berada di negeri atas. Ya. Patarakai silingareta. Jadi mengundang Patarakai artinya supaya ke sini, maksudnya supaya beranjak dari tempatnya. Ya, naik ke langit. Silingareta artinya saudara kita. Saudara kita. Nah, perlu diketahui bahwa ada Mahadewa. Mahadewa ini ada dua pasang dalam konsep Lagaligo kita. Di atas ada Patotoe, Aji Patotoe, suami istri dengan palinga. Yang di bawah ada Guru Riseleng dengan Sinautoja. Sinautoja. Nah, Patotoe saudara kembar dengan Sinautoja, permaisuri dunia bawah. Ya. Sementara palinga saudara kembar dengan Guru Riseleng, Maharaja, penguasa benua bawah. Jadi ini seperti silang seperti ini. Di mana titik persilangan itu adalah dunia, Alekawa. Ya, itu sebenarnya adalah menurut saya adalah suatu simbol Bentuk ya, X. bentuk X. Napataraka manang ngimai sapu si septa. Dan supaya datang semua, mengundang semua kemari, segenap sepupu satu kali kita, segenap saudara misan kita, anaureta
kemanakan kita. Ini menarik, sudah ada istilah anak ure. Ya. Ya, anak ure itu anak emas kita, artinya kemanakan kita. Ya. Dari nikmana mai tinumum. Dan kesini semua memperlihatkan dirinya. Timumung itu memperlihatkan Timumung diri. itu bisa berarti memperlihatkan diri, bisa jadi masuk ke pintu terbang. Matimumung. Ya. Timu itu adalah mulut. Ketika disebut Masuk ke timung. mulut berarti dia ada di hadapan mulut. Ya. Berada di hadapan gerbang untuk hadir bersama kita. Artinya di sini untuk berkumpul bersama Ya. kita. Narini mana mai matimumung ritot datoja ribotilangi risau puta perempat. Yakni mereka yang datangnya dari Tok Datoja, dari benua bawah Dunia bawah. ke Botilangi, yakni pada Sauputa Perempat ini. Itu maksudnya. Tasi cokong mana pun ratu, maka duduklah supaya kita duduk bersama wahai tuanku. Istilah pon ratu, Ya. pong dan ratu. Pong itu adalah batang, pokok, Pokok ratu adalah raja. raja. Maka disebut pon ratu artinya pokoknya raja, artinya maharaja. Maharaja. Pon ratu itu artinya maharaja. Itulah Iya, patotoe. iya patotoe. Pada elok pi, tak pada taro tunak di kawan. Supaya kita sepakat. Pada elok, sama-sama mau sepakat, setuju untuk tak pada taro tunak di kawan. Untuk sama-sama menyimpan atau meletakkan intisari kita di kawa. Kawa itu adalah dunia tengah. Ya. Bumi. Bisa pengertiannya disebut kawa, Lino. pusatnya disebut Alekawa, bisa Lino, pusatnya disebut Alelino, bisa juga Attawarang. Ya. Ya, itu semua sama, artinya benua tengah. Ya. Itu sinonim. Ya, kemudian terlepas ada madeceto pada tupelinga. Belum lepas kata-katanya, belum menyelesaikan mengucapkan semua kalimatnya. Datu paling kilim maka dapat totoe. Ini artinya beliau sangat antusias. Ya. Ya. Killing berarti dia. Nah, maka balik. dia kiling itu menoleh, Menoleh. begini, membalik. Dia membalik. Ini berkatalah Pak Totoe atau danor kelempobah. Jadi baratnya sebelah kanan di sini ada belum selesai istrinya menyelesaikan kalimatnya, saking antusiasnya maka dia balik. Sejak nur kelempobah, cepatlah wahai kelempobah kepada para pesuruhnya. Ya. Empoba Ya, berarti dia Empoba. memiliki sayap. Iya. Jadi dikatakannya atau danau roh kelempobah. Ini istilah tokdang ini perlu dipahami. Tokdang itu bisa berarti kalau dipahami horizontal maka ia sebaliknya dari hulu. Tokdang itu artinya hilir. Ya. Ya. Nah, Kalau dipahami jika dari atas. dipahami dia vertikal maka ia berada di bawah. Ya. Ya, dalam bahasa Lagaligo. Ya. Nah, atau danau kelempobah le musitindro rumah matkompo. Maka turunlah wahai engkau kelempobah le musitindro rumah matkompo. Beriringan bersama dengan rumah matkompo. Artinya kalian berdua turunlah ke bawah. Pataraka imai Andrik Kusinotoja Malaibini. Nah, di sini dilihat Andrik Kusinotoja yang menjelaskan bahwa Patoto itu saudara kembar dengan Sinotoja. Istri Guru Ruselang, penguasa dunia bawah. Ya. Undanglah kemari, Ya. ya. Iringi kemari, undang kemari, adindaku, Sinotoja Malaibini, artinya suami istri. Artinya bersama dengan suaminya yakni Guru Ruselang. Sinantoja yang menonjol. Iya. Tampai itu isapu sisatku atau balaunnya. Tampai itu sama juga dengan mengundang. Tampai. Undanglah, Ya. tampai. Ya. Ya, undang pula sepupu satu kaliku yakni Tobalaunyi. Itu juga berada di Todatoja. Demi yang gelombang itu, gelombang laut, gelombang laut. Nah ya mai na patujuy riarwana mai ompona le keteng. Ini adalah waktu sama kalau kita mengundang di situ dikatakan jam, waktu dan hari, waktu dan tanggal dan jam. Ya. Ini sudah dinyatakan, sudah ada bahwa datanglah kemari pada waktu ini, yakni 8 terbitnya bulan. Nah,
dikatakan nainya mai ripatujui riaruana mai ompo nalek keteng. Jadi pada tanggal 8 terbitnya bulan. Ya. Keteng. Iya, keteng. Jadi dia tidak pakai istilah ulang, Ya. tapi keteng. Ya. Le nendreka mata pasana riboti langit. Nah, waktu itulah yakni 8 terbitnya bulan, maka pada waktu itulah mereka datang berkumpul di botil langit. Ya. Taraka toko laure risen Jawa. Di sini sudah bisa kita memetakan Sauparpai berada di mana, di Sandri Jawa di mana. Itu sebelah baratnya Saputa Parpai. Meskipun kemudian kita pahami kadang-kadang itu malah berada di bawah. Ya, Jika di bawahnya. katanya langit itu 7 susun, di mana yang tertinggi adalah botil langit, di mana di situ ada Saputa Parpai, di mana di bawahnya ada antara lain Sandri Jawa, Ya. Lapis langit lapis kelima. langit kelima. Ya, Sandri Jawa. Nah, kalau di sini dinyatakan Laurai ke sebelah barat, ya. Tarakato Laurai ke Sandri Jawa. Nah, ini petunjuk barat. Kalau orang bilang urai, berarti sebaliknya di timur itu disebut alau. Ya. Ya. Pataraka yanoreku senek batara. Nah, undang pula kemari, panggillah kemari. Kemanakanku yakni senek batara. Nah, itulah datur di Sandri Jawa, raja di Sandri Jawa. Pataraka yanoreku senek batara, tupu alangan malaibini. Tupu alangan itu orang lain lagi kalau menurut saya. Keponakannya Datu Palingga. Ya, Ya. suami istri. Ya. Dan juga suami istri di sana. Tanalawai le warampara le pangamarenna teai mendre tesokuta parpai. Oh, ini ancaman. Ya. Tidak akan dikatakan tanalawai le warampara, tidak akan dilewati. Waramparang harta makanan pangemerna tenggorokannya Ya. teai mendre tesokuta parpai. Yang tidak- Barang siapapun yang tidak mau. ingin, yang tidak mau, yang menolak naik ke Sakuta Parpai, yang alpa, Sakuta Parpai paling tinggi di atas, berarti orang naik semua ke Ya. atas. Ya. itu adalah sumpah, itu adalah ancaman. Barang siapa yang absen, Ya. yang alpa, maka dia akan mati. Berarti Itu dalam bahasa ini, bahasa sastra sastranya disebut lagaligo teai tenah apa? tenalawai le warampara le pangemarena Tenah. teai Tenalawai mendre le, orang Sakuta parah le, Parpai. Artinya itu mati. Orang mati kan tidak bisa lagi melewati makanan. Iya, iya. Ya, itu Tenalawai hukuman le. mati ancamannya Orang bagi yang parah le, tidak orang mau parah. naik, yang tidak menghadiri, memenuhi undangan. Ya. Telepa ada madece to papa toto nah sama-sama manat karaka atau risuroh. Belum katanya selesai semua, maka cepatlah mereka bergegas melaksanakan. Ini kalau dipikir, wah, ini tidak sopan. Belum selesai kata tuannya, langsung mereka cepat bergegas, bangkit bergegas melaksanakan. Ini artinya ketaatan, Ya. ketaatan seorang abdi kepada tuannya. Dia langsung memahami. Ya, langsung memahami dan secepatnya tak dakaraka itu bangkit dan tergopoh-gopoh, cepat berangkat. Ya. Nah, lempom mapa dari dikumasi. Artinya lempong itu senyawa bergegas tapi sangat-sangat terkoordinir. Ya. Kalau pengertiannya di sini, ya, lempong mapada masih. Kemudian le masandra nilau surah, masandra itu sudah merata pergi, semua pergi ke segala arah, menuju kepada arah tempat di mana undangan itu ditujukan, Ya. di mana mereka yang diundang itu berdomisili. Le terus redu mani rotem redu mani rot te mak gonratu. Nah, redu itu dicabut, Ya. ya. Nah, terus yang dicabut itu adalah
Gon Ratu, ya itu adalah Gong. semacam Gong. mirip kayak Datunya Gong. ya Rajanya Gong. bukan rajanya Gong, gongnya raja, Gongnya raja. gongnya Datu, sesuatu yang tidak bisa dibunyikan jika bukan atas angsal atau titah raja untuk perhatian. Kemudian di sini sifatnya dia berada di situ, di belakangnya ada semacam pasak yang dicabut menjadi kunci pintu gerbang langit. Ah, Ya. Kalau di naskah lain nanti, ketika di naskah ini nanti di berikutnya itu disebut cali kerana. ya, ya, ya. Ya, ibarat ada pasak yang dicabut untuk membuka Cakra. pintu dua, di mana pintu dua itu terbuka berdasarkan mekanisme jentera. Ya. Ya, kayak ada giginya yang berputar. Ya. Itu disebut cari kerana langit. Ya, ini kayak mekanisme ini sebenarnya menurut saya sudah teknologi. Ya. Ya. Nah, kemudian mapangaran niro kelempoba reduk maniro te makgon ratu le pas sulut na tengah batara parempa pas sulut na pintu, ya pintu Pasulun na tangga batara parempa. Itu kalau langit. selalu parempa, kalau saya itu selalu arahnya kepada pintu dua, ya bukan pintu satu. Ya. Kemudian nariulo nale taraweh pitun rupangan, maka diulurkanlah turun. Jadi ini sudah terbuka dua pintu. Setelah pasaknya dibuka, ya baru diturunkanlah 7 pelangi ke bawah, 7 warna pelangi yang 7 warna ke bawah sebagai jalan. Ya. Saya mirip sekali penggambarannya di filmnya Avengers itu, tentang bagaimana dunia Thor itu jika hendak menuju ke bumi itu ada jalan yang dibuat terdiri dari sedirus jalan yang mirip kayak pelangi 7 warna, sama dengan ini. Jadi tarawu itu bahasanya adalah pelangi. Ya, dikatakan nariulo nale tarawue pitun rupangan, pelangi yang 7 warna. Nasiandre na parepa, maka bergemuruhlah saling susul menyusul, memekakkan telinga, bunyi petir, bunyi guntur. Si Andre Lattewero saling petir yang bercabang-cabang itu, ya, berkilat di sana, langsung belum hilang kilatnya muncul kilat lain, saling menyentuh. Itu disebut si Andre. Ya, saling Lattewero, bersahutan, iya. saling bersahutan lah. Oh. Petir langit. Bersahutan tapi tidak ada jeda waktu. Tidak ada jeda waktu. Iya. Ya, tidak ada jeda waktu. Nonno neronna roma makompo rukelempoba nalalangangi balasan riu. Maka turunlah rumah makompong beserta dengan rulak kelempoba nalalangangi balasan riu. Nalalangangi artinya dia berada di depan, maka gemuruh angin topan dan lain-lain ikut di belakangnya. Kayak dia diiringi, Balasan ya, riu. iya, balasan riu. Atau bisa juga dipahami balasan riu artinya angin topan inilah yang menjadi pembuka jalannya di depan. Ya. Ya, kalau nalalangang itu tergantung, kadang di depan, kadang di belakang. Ya. Terus nalarung-larung odasi bali itu kelempoba. Jadi begini, kalau saya sepakatnya kedua pesuruh dewata ini turun melalui jalan pelangi, di mana jalan pelangi itu yang menjadi pembuka jalannya adalah para angin topan yang berputar. Maka di belakangnya ada disebut nalarung-larung odasi bali. Odasi bali itu mirip juga seperti awan, mirip juga seperti ini, sehingga dikatakan nalarung-larung odasi bali rukelempoba, dia seperti mengendarai awan. Seperti mengendarai awan. Iya. Nah, saya kira
untuk kesempatan ini hanya sampai di sini dulu, halaman kelima. Insya Allah pada waktu berikutnya semoga kita sehat-sehat semua, untuk bisa dilanjutkan ke halaman 6. Saya kira itu dulu Pak Dokter dan pemirsa yang sama berbahagia. Terima kasih atas segala atensinya. Saya akhiri dengan ucapan mohon maaf atas segala kekurangannya. Arek kode nagena pada idi pepagana. Arek kode nasuku pada idi pasuku. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kajian atau lebih pasnya disebut dengan menerjemahkan teks Lagaligo secara tekstual untuk memahami maksud dari kalimat-kalimat yang ada dalam teks Lagaligo. Dalam hal ini pada bab 1 halaman 4 yang dilanjut ke halaman 5 tadi, di mana sudah sampai kepada percakapan antara Patotoe dengan Datu Palingene, yang kemudian mereka bersepakat untuk ingin menurunkan intisarinya ke bumi, dan kemudian bersepakat untuk mengundang seluruh penghuni langit dan kemudian penghuni dunia bawah untuk merapatkan tentang kehendak mereka untuk menurunkan tuna atau intisari mereka ke yang disebut dengan Ale Lino. Lino itu bumi, atau Ale Kawa, Kawa juga itu adalah bumi, atau At-Tawaran itu sama. Nah, ini persiapan, maka seluruh pesuruhnya itu sudah menyebar ke seluruh penjuru langit dan penjuru dunia bawah untuk mengundang seluruh yang dianggap penting untuk yang di Tok dan Toja tadi itu, untuk musyawarah, untuk menyepakati siapa yang akan diturunkan ke bumi, dan juga nanti semuanya juga harus menurunkan penerusnya di bumi. Semuanya nanti juga akan menurunkan penerusnya di bumi, dan juga nanti begitu juga dari dunia bawah itu juga nanti siapa yang akan dinaikkan dari dunia bawah ke bumi. Nah, menariknya memang karena istilahnya ini ada yang berpasang-pasangan di langit, ada yang berpasang-pasangan antara Patotoe dengan Palingene. Di bawah juga berpasang-pasangan antara Sinaung Toja dengan Guru Riseleng. Nah, itu konsep yang kemudian kalau digambarkan itu mirip dengan huruf X. Jadi kalau di atas garis di bawah, jadi dia begini, pertemuannya di tengah, dan tengah itulah yang disebut dengan At-Tawareng atau Ale Lino. Nah, ini masih kita di bab 1, masih bab Lamulatawi. Ini masih musyawarah bagaimana untuk menurunkan intisari para dewata di bumi, agar supaya ada yang menyembah ke langit dan ada yang menyembah juga ke pertiwi. Saya kira demikian. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sebelumnya saya ingin sedikit menyambung bahwa memang menerjemahkan Lagaligo itu bukan persoalan gampang, karena ini bahasa sastra. Itu mestinya juga nanti kalau mau dituliskan juga mestinya juga bentuknya juga nanti dalam bentuk sastrawi juga. Nah, makanya karena kita belum mampu untuk itu, makanya kajiannya begini. Ya, kajiannya begini. Minimal kita memahami maksud teks, maksud kata-kata dalam Lagaligo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.